warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Abdul Holis. Saya berasal dari SMK Negeri 1 Tulin Onsoy, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Hari ini, tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja mata pelajaran sejarah yang diselenggarakan oleh LPTK Universitas 11 Maret. Bapak Ibu Guru dosen dan Bapak Ibu Guru pamong yang akan menilai kinerja saya akan melaksanakan pembelajaran tentang kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia, yang berupa kerajaan Kutai dan Tarumanegara. Mari kita ikuti serangkaian acaranya yang akan dilaksanakan pada hari ini. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Ini Rabu 23, ada yang tidak masuk hari ini? Siti ada, terus Ferry, ada Pak. Terus Yunis, Kurni mana Pak? Hadir semua Pak. Hadir semua Pak. Oke, hadir semua berarti ya Kurni ya. Oke. Pak. Jadi hari ini sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Silakan ketua kelas untuk berdoa, pimpin ya. Silakan. Sahabat, belum mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, wajib supaya kita bisa meningkatkan rasa nasionalisme kita. Oke, ayo semua berdiri. Yuk, nyanyi bersama-sama ya. Yuk. Sampai Merauke berdada pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Tentang masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. yang dibawa oleh siapa? Ada berapa teori kemarin? Ada 4. Yang pertama adalah teori Iya. kedua Waisya. Ayo, siapa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat kemarin ada 4 teori yang menyatakan? Iya, arus balik, Teori Waisya, Waisya, teori iya, kesatria, Satria dan terakhir Brahmana. ya Brahmana. Tepuk tangan. Oke, sini Bapak ada gambar nih. Ya, yang pertama adalah gambar apa? Kira-kira siapa yang bisa menjawab? Iya. Prasasti Yupa, Ya, prasasti Yupa itu gambar yang pertama ya. Terus yang kedua, Prasasti Tugu, prasasti Tugu. Ya, adakah perbedaan dari prasasti ini? Angkat tangan. Apa perbedaannya? Kalau tadi yang pertama milik kerajaan siapa? Kerajaan Kutai, Iya, kerajaan Kutai. Terus yang gambar yang kedua? Iya, negara. Tarumanegara. Oke, baiklah. Jadi pernah dengar ya, pernah tahu ya berarti ya mengenai sumber sejarah kerajaan Hindu yang pertama di Indonesia. Jadi
setelah melihat gambar tersebut, apa nama kerajaan pertama yang ada di Indonesia? Ya, silakan. Kutai. Ya, Kutai. Berdasarkan apa? Kalau Kutai? Prasasti Yupa. Ya, Prasasti Yupa. Itu versi Nusantara. Ya, kalau versi Jawa, kerajaan tertua yang ada di Jawa kerajaan apa? Iya. Kalau nama? Iya. Oke, Erwin, terima kasih atas jawabannya. Lanjut. Nah, di sini ya letak dari kerajaan Kutai. Mungkin kita kan berada di Kalimantan Utara, gak jauh ya dengan kerajaan Kutai. Nah, di sini. Siapa yang pernah ke Kalimantan Timur? Udah ada. Udah dekat ya. Kalau ke Tarumanegara? Belum. Mudah-mudahan nanti di sana ya. Silakan di Hindu, Buddha yang ada di Indonesia. Jadi di sini ada dua materi. Yang pertama kerajaan apa? Kutai. Kedua kerajaan Tarumanegara. Oke. Terus selanjutnya ya untuk capaian pembelajaran. Jadi kita melakukan pembelajaran ini ada capaiannya. Capaian yang harus kita penuhi. Ayo, siapa yang mau membaca? Ya, Siti silakan. Setelah mempelajari kerajaan ini, ayo dibaca. Pada fase E ini, peserta didik mampu memahami konsep dasar kerajaan Hindu-Buddha, menganalisa manusia dalam kerajaan Hindu-Buddha, menganalisa kerajaan Hindu-Buddha dalam ruang lingkup global, nasional dan global. Oke, jadi capaian kita itu kita harus mampu ini mengetahui tentang kerajaan Hindu, Buddha, baik versi lokal maupun versi global. Oke. Jadi capaiannya itu ya. Jadi tujuannya apa ini? Siapa? Siapa? Angkat tangan, bisa? Ini ada sekitar 5 tujuan. Setelah mempelajari, kelihatan kan? Kelihatan Pak? Kelihatan ya. Jadi di sini dengan literasi, apa itu literasi? Membaca. Ya, membaca. Masa nggak kelihatan? Kecil ya? Ya, dengan literasi dari berbagai sumber. Sumber di sini adalah sumber prasasti ya. Peserta didik dapat mendeskripsikan perkembangan kerajaan Kutai dan Tarumanegara. Terus yang kedua, melalui metode diskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong perkembangan kerajaan Kutai dan Tarumanegara. ya, baik dari segi ekonomi, pemerintahan dan politik. Terus melalui tanya jawab, peserta didik dapat menjelaskan pengaruh letak geografis kerajaan Kutai dan Tarumanegara. Dan keempat, melalui investigasi kelompok, peserta didik dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong keruntuhan kerajaan Kutai dan Tarumanegara. Dan yang terakhir, melalui presentasi hasil diskusi, peserta didik dapat menunjukkan bukti-bukti kehidupan dan hasil budaya Hindu-Buddha yang masih ada sampai ya. Jadi masih banyak ya sisa sumber sejarah kerajaan Kutai dan Tarumanegara. Apalagi kita yang tinggal di Kalimantan ini ya. Silakan di tadi tujuan di sini ada profil pelajar Pancasila atau disingkat dengan P3. Jadi di sini penekanannya dari P3 ini yang pertama adalah beriman dan bertakwa. Maksudnya apa di sini? Religius. Iya, religius. Yang kedua, Berkeberagaman. ya berkebinekaan global. Artinya kita bisa menerima perbedaan. Apalagi kita yang di sini warna kulit kita berbeda-beda ya, rambut juga ya. Apakah kita harus samakan enggak dalam berkebinekaan kerajaan lain? Kalau di versi Indonesianya, kalau versi Jawa
Nah, di sini ada ibaratnya gambaran tentang perkembangan kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke, poin yang pertama siapa yang mau membaca? Ya, silakan. Yang keras. Kerajaan Kutai. Seperti ini ya. Ya. Kutai merupakan kerajaan tertua yang pernah tercatat dalam sejarah Indonesia. Berdasarkan prasasti Yupa berbahasa Sanskerta dan huruf Pallawa dengan raja yang menawarkan. Ya, terus? Yang kedua, kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara berkembang di tepi sungai Ciladug sekitar kota Bogor, Jawa Barat sekitar abad 5 Masehi. Kerajaan Tarumanegara mengalami kejayaan pada masa Raja Purnawarman. Oke, silakan dulu. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Jadi ada gambaran jelas mengenai kerajaan Kutai dan Tarumanegara yang sama-sama merupakan kerajaan pertama. Kalau yang Tarumanegara pertama di mana? Di Jawa. Kalau Kutai kerajaan pertama di Nusantara. Oke. Jadi nama kerajaannya pun juga mirip ya, sama-sama berakhiran man. Ya. Oke, ini yaitu menggunakan sintaks problem based learning. Apa itu PBL? Jadi nanti kalian dapat permasalahan dari Bapak untuk bisa dibacakan. Kenapa kerajaan Hindu tertua di Indonesia itu Kutai dan versi di Jawa adalah Tarumanegara. Nah, itu di sini ya. Selanjutnya pembagian kelompok ya. Jadi pembagian kelompok di sini nanti berhitung ya, yang satu semua kelompok satu, yang dua kelompok dua, yang tiga kelompok tiga, yang empat kelompok empat. Ini sudah dilakukan sesuai ketuanya kemarin di YouTube ya. Iya, Pak. Ya, siapa kemarin kelompok satu? Si siapa? Dea. Dea Amanda. Ya. Kelompok dua Sari. Kelompok tiga Terima. Salma. Terima. Oh, 5. Kelompok 4 Siti. Oke, jadi sudah kelompoknya. Jadi kelompok 1 membahas tentang apa? Sistem pemerintahan kerajaan Kutai dan Tarumanegara. Ya, kelompok 2 sudah kelihatan ya? Kehidupan sosial kerajaan Kutai dan Tarumanegara. kelompok 3 kehidupan. Ekonomi. Ya, kelompok 4 Hasil kerajaan Kutai. baik, nanti di sini ada namanya kalian isi sumber sejarahnya. Jadi di sini kalian isikan kalau kerajaan Kutai itu apa. Nah, nanti di sini Bapak berikan materinya melalui grup WA. Silahkan dibaca referensinya di grup WA itu untuk dipelajari. Bisa juga kalian mencari di Google. Ya, jadi Bapak kasih kebebasan di sini kalian. Oke, silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu sekitar 30 menit. Silakan kerjakan. Jadi dituliskan raja dari kerajaan Kutai dan Tarumanegara. Nanti dibikin silsilahnya ya. Terus apa lagi di situ? Kelompok 1. Itu satu tadi ya. Kalau kalian mau buka di apa namanya di Google, silakan ketik aja kerajaan Kutai dan Tarumanegara. Ya, cukup kehidupan sosialnya aja. Ini kelompok. Ya, pembahasan apa? Bukti ya. Kerajaan. Oh, iya. Apa kerajaan Kutai yang masih ada? Kira-kira apa? Masih ada. Gimana jalan?
Kerajaan Kutai dan Tarumanegara yang akan dipresentasikan oleh Sirila Nurul. Kehidupan sosial ekonomi pada kerajaan Kutai, yaitu kehidupan ekonomi kerajaan Kutai diperkirakan sudah maju. Hal ini terbukti dengan adanya kesanggupan pihak kerajaan memberikan sedekah berupa 20.000 ekor sapi kepada para brahmana. Kemampuan ini menunjukkan masyarakat Kutai bermata pencarian sebagai peternak terutama sapi. Kehidupan sosial kerajaan Kutai dijalankan dengan tertata serta berjalan dengan tertib dan teratur. Selain itu, rakyat kerajaan Kutai juga mempunyai kemampuan beradaptasi dengan budaya luar, yakni dengan India, serta kehidupan sosialnya mengikuti perubahan zaman, namun tetap mempertahankan nilai-nilai budaya masyarakat. Warman adalah penguasa besar yang berhasil meningkatkan kesejahteraan kehidupan rakyatnya. Di kerajaan Tarumanegara terdapat golongan Brahmana, kesatria, dan ada pula kelompok petani, pedagang, pelaut, pemburu, peternak, dan nelayan. Kehidupan ekonomi kerajaan Tarumanegara berdasarkan berikut. Dari kelompok 4 bertanya, bukti apa yang menyatakan bahwa kerajaan Kutai dan Tarumanegara itu sudah maju? Berupa 20.000 ekor sapi kepada para brahmana. Prasasti upah di kerajaan Kutai, kalau prasasti tugu di kerajaan Tarumanegara. Tugu adalah salah satu prasasti yang berasal dari kerajaan Tarumanegara. Prasasti tersebut isinya menerangkan penggalian sungai Chandrabaga oleh Raja Dirajaguru dan penggalian sungai Gomati oleh Purnawarman pada tahun ke-22 masa pemerintahannya. Kami mengakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu. Sosial dan ekonomi kerajaan Kutai dan Tarumanegara. Oke, berdasarkan sumber yang tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Nama Kutai sendiri itu diambil dari nama tempat ditemukannya prasasti yang menggambarkan kerajaan tersebut. Dan nama Kutai ini diberikan para ahli karena tidak ada prasasti yang secara jelas menyebutkan nama kerajaan ini. Nah, 7 buah yupa itu merupakan sumber utama bagi ahli sejarah untuk menginterpretasikan sejarah kerajaan Kutai. Dari salah satu yupa tersebut diketahui bahwa raja yang memerintah kerajaan Kutai saat itu adalah Mulawarman. Mulawarman adalah anak dari Asmawarman dan cucu dari Kudungga. Jadi nama Mulawarman dan Aswawarman itu sangat kental sekali dengan penggunaan bahasa Sanskerta. Sedangkan Kudungga ini diduga kemungkinannya adalah nama asli orang Indonesia yang belum terpengaruhi oleh kebudayaan India. Nah, putra Kudungga itu adalah Asmawarman, itu kemungkinan adalah raja pertama kerajaan Kutai yang bercorak Hindu. Dan ia juga dikenal sebagai pendiri dinasti kerajaan Kutai, sehingga diberi gelar Wangsakerta yang artinya pembentuk keluarga. Putra Aswawarman adalah Mulawarman. Dan dari yupa diketahui bahwa pada masa pemerintahan Mulawarman, kerajaan Kutai itu mengalami masa keemasan. Jadi wilayah kekuasaannya itu meliputi hampir seluruh wilayah Kalimantan Timur. Dan pada masa ini rakyat Kutai hidup sejahtera dan makmur. Berikut adalah kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan agama kerajaan Kutai, agama Hindu.
dan masyarakat umumnya masih menjalani adat istiadat dan kepercayaan asli mereka. Jadi mereka tidak benar-benar meninggalkan kepercayaannya terhadap roh nenek moyang. Kemudian yang kedua itu akan kita bahas mengenai Kerajaan Tarumanegara. Jadi sumber sejarah Kerajaan Tarumanegara itu diperoleh dari prasasti-prasasti yang berhasil ditemukan. Dan diperkirakan letaknya itu di daerah yang sekarang disebut Jabodetabek, dengan pusatnya di sekitar Bogor. Dan walaupun sumber sejarah dari Kerajaan Tarumanegara itu adalah prasasti-prasasti, tapi ada beberapa prasasti, yaitu prasasti Muara Jantan dan prasasti Pasir Awi yang masih belum bisa diartikan. Dan banyak informasi itu berhasil diperoleh dari tulisan kelima prasasti lainnya, termasuk prasasti Tugu yang merupakan prasasti terpanjang ya. Kemudian 7 prasasti dari Kerajaan Tarumanegara, yaitu selain prasasti Tugu, Pasir Awi, dan Muara Jantan adalah prasasti Ciaruteun, prasasti Kebun Kopi, prasasti Jambu, dan juga prasasti Monjol. Nah, sumber sejarah penting lainnya yang dapat menjadi bukti keberadaan Kerajaan Tarumanegara adalah catatan sejarah pengenalan Cina. Nah, catatan sejarah pengenalan Cina menyebutkan bahwa keberadaan Kerajaan Tarumanegara adalah catatan perjalanan pendeta Cina Fa Hissien pada tahun 414 dan catatan kerajaan dinasti Sui dan dinasti Tang. Nah, dari catatan sejarah kedua dinasti ini diperoleh bukti yang lebih kuat tentang letak kerajaan ini dilakukan agar rakyatnya tidak terkena banjir. Dan dari prasasti Tugu dapat disimpulkan bahwa Purnawarman memerintah dalam waktu yang cukup lama. Kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan agama di Kerajaan Tarumanegara. Ya, silakan. Berdiri dulu. Ya. Perkenalkan, nama saya Ali dari kelompok 4. Ya, setelah berdiskusi mempelajari ini. Setelah berdiskusi hasil pembelajaran hari ini, saya dapat menyimpulkan bahwa Kerajaan Kutai dan Kerajaan Tarumanegara masih menyimpan sumber sejarah berupa prasasti Upa dari Kerajaan Kutai dan prasasti Tugu dari Kerajaan Tarumanegara. Dari Kerajaan Kutai adalah Mulawarman dan Kutai terletak di Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Kerajaan Tarumanegara terletak di Bogor, Jawa Tengah. Setelah kalian berdiskusi dan presentasi, silakan kalian buka HP kalian. Kuisis ya. Kuisis, silakan jawab pertanyaan yang Bapak sudah share di grup WA. 5 menit ya. Oke, sudah selesai. Ya, silakan berdiri semua, berdiri semua. Buka HP-nya, kita dulu ya. Ya. Ini diskusi dari Bapak. Bapak pegang kepala, ngomong tangan ya, Bapak tunjuk. Kalau kalian salah menjawab berarti bagaimana? Berarti kalian dapat hukuman ya. Oke. Pegang hidung. Pegang kaki. Pegang kepala. Pegang perut. Pegang leher. Pegang pantat. Siapa yang nyarikan? Ya, nah hukuman ya. Oke, siapa yang tahu hukuman sebenarnya? Apakah teman-teman hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Kalau menyenangkan, nanti hasilnya Bapak kasih tahu tentang proses tadi ya. Untuk materi selanjutnya yaitu Kerajaan Mataram kuno dan Kerajaan Sriwijaya. Jadi jangan lupa nanti pelajari ya melalui grup WA. Bapak nanti kasih linknya untuk dipelajari. Ya. Sekian dari Bapak. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini tadi diawali dengan doa dan diakhiri dengan doa. Oke, silakan ketua kelas pimpin doa. Ya, Bram. Oke, sebelum kita istirahat, marilah kita
menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya untuk pembelajaran hari ini. Semoga kita dikasih pengetahuan yang luas setelah mempelajari kerajaan Kutai dan Tarumanegara, dan bisa kita meneladani tentang kerajaan Kutai dan Tarumanegara